Oke, kita langsung saja mulai untuk acara sore hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Eee, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, kita bertemu lagi di acara live trading bersama GK Invest cabang Semarang. Nah, untuk live trading pada hari ini spesial sekali kita bersama dengan Mas Gais, salah satu seleb trader di media sosial. Nah, kalau artis itu kan namanya selebgram, nah kalau trader ya namanya ya seleb trader, nah seperti itu kan Jadi ya. kalau di Instagram selebgram namanya gitu ya, Pak, ya? Betul, nah namanya selebgram kalau di Instagram. Kalau Kalau di trader ya Instagram ya. kalau trader ya seleb trader, nah gitu kan. Oke, untuk data ekonomi hari ini yang harus Anda perhatikan, Anda juga perlu lihat, ini sekedar saya mengingatkan, nanti jam 15.30 atau sekitar 26 menit lagi ada data ekonomi dari Inggris, karena ini cukup penting sekali, yaitu indeks manajer pembelian manufaktur. Yang mana indeks pembelian manufaktur ini memang, menjadikan salah satu dari sekian banyak indikator yang digunakan untuk melihat kesehatan perekonomian suatu negara. Nah, ini tadi ini cukup penting sekali dan, berpengaruh sekali terhadap pergerakan pound sterling. Nah, di sesi Eropa ya, sesi Eropa pada sore hari ini. Kemudian di sesi perdagangan Amerika, nanti ada neraca perdagangan, itu nanti dirilis jam 19.30. Kemudian untuk data ekonomi dari Amerika lagi, pemesanan pabrik. Nah, pemesanan pabrik ini juga mengalami peningkatan yang cukup luar biasa dari minus 0,8% ke 1,3%. Jadi, kenaikannya sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah Amerika. Dalam hal ini Presiden Biden juga, terus meningkatkan pemesanan pabrik sehingga mereka mendongkrak untuk jumlah tenaga kerja, kemudian perekonomian juga diharapkan mulai pulih di tengah, kondisi pandemi dan di tengah usaha dari bank sentral memberikan stimulus. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk data ekonomi yang perlu Anda perhatikan di hari ini, eee, karena termasuk kategori bintang 2 dan bintang 3. Oh ya, untuk yang dari Kanada ya, Kanada juga nanti akan merilis neraca perdagangan jam 19.30. Termasuk medium, impact dan izin bangunan juga jam 19.30. Jadi ada dari prediksi analis ya ada penurunan sih untuk neraca perdagangan dan izin bangunan. Kemudian untuk hari ini juga nanti akan dilaporkan laporan keuangan dari perusahaan vaksin. Nah, perusahaan vaksin COVID-19 yaitu Pfizer yang nanti malam akan melaporkan laporan keuangannya. Nah, tentu saja akan menggerakkan CFD single stock vaksin COVID yaitu Pfizer yang Anda bisa transaksi di GK Invest. Di platform GK Invest, di bagian CFD single stock, di situ ada vaksin COVID namanya Pfizer. Nah, itu bisa Anda transaksikan. Kemudian Moderna kita juga ada, Johnson& Johnson juga ada. Nah, itu ketiga vaksin COVID yang bisa Anda transaksikan di platform MetaTrader 5 GK Invest. Oke, itu untuk data ekonomi yang perlu Anda perhatikan di hari ini. Eee, paling tidak akan menggerakkan beberapa instrumen yang ada di MetaTrader 5, entah itu forex, entah itu komoditas, entah itu saham, entah itu CFD juga stock, tentu saja akan ikut bergerak. Oke, langsung saja kita ke Mas Gais, kita tanya dulu sebelum kita ke live trade. Oke, Mas Gais, gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik, masih berpuasa, mudah-mudahan tidak tergoda untuk membuka lebih awal. Kan yang penting kan niatnya puasa, Pak. Dari Betul awal kan betul dari betul. pagi niatnya puasa.
Ya, Nah, betul betul betul. idealnya kita buka ketika dengar suara azan, tentunya kan azan maghrib, Pak. Nah, Ya, nanti ini tadi jangan salah barusan dengar azan nih, barusan. gimana? Barusan barusan azan asar. Nah, jadi dia harus dipastikan dulu ketika mendengar suara azan itu, oh ini sudah gelap atau sudah masih terang gitu kan. Oh, gitu Nah, ya. gitu. Oke deh, ya mungkin bagi Anda yang saat ini lagi berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa sambil istilahnya kita ngabuburit lah ya, ngabuburit sambil menunggu waktu nanti jam 5:30 lebih. Kalau Semarang sih jam 17.35 ya, 17.35 waktu Indonesia bagian barat untuk, beduk maghribnya. Baik, silakan Mas Kis, sebentar, MetaTrader. Sudah? Sudah. Share-nya belum. Share share screen maksudnya. Oke, langsung ke Mas Kis saja kita, bagi Anda ya yang ingin bertanya, nanti tinggal Anda mengetik di kolom chat, misalnya nih saya pengen dianalisikan, emas atau mungkin ingin dianalisakan mengenai pound sterling. Nah, seperti nanti langsung saja tanya ke Mas Kes. Oke, langsung silakan Mas Kes, mungkin bisa ngobrol sebentar sambil nanti share ke MetaTrader 5. Oke, terima kasih untuk Pak Rudi untuk kesempatannya. Hari ini kita akan melakukan aktivitas seperti biasa. Ini terakhir sekali saya diberi kesempatan untuk mengisi webinar itu sudah cukup lama ya Pak ya, mungkin sekitar dua, dua, 3 minggu. 3 minggu yang lalu lah ya. Nah, minggu yang lalu. Betul. Jadi ini sebuah tantangan juga buat saya pribadi karena mengisi webinar di tengah-tengah sedang berpuasa gitu kan. Karena ini penting sekali kita kalau mau memulai transaksi trading itu sebaiknya siap dalam segala kondisi, terutama psikologis ya, karena orang tuh kalau sudah lapar, menahan lapar, itu mudah sekali terjebak dalam kondisi yang sangat emosional, apalagi kalau kita menjalankan posisi buy, kemudian harga tiba-tiba turun ke bawah, dan itu nggak tanggung-tanggung ya, Pak Rud ya, teman-teman ya. Apalagi kita kalau mau melakukan transaksi sell, kemudian tiba-tiba harga terbang ke atas, nah disitulah kita mengatakan bahwa trading itu tidak mudah. Trading is not easy. Bukan berarti trading is not easy itu kita remehkan kan, memang kita harus membuat, kondisi trading itu sesimpel dan sesederhana mungkin. Bahasa menyederhanakan aktivitas trading, itu bukan berarti kita bisa mengatakan bahwa trading itu easy, trading is easy, tidak bisa. Trading tetap is difficult, cuman kita memerlukan banyak sekali faktor dan variabel untuk meminimalisir, supaya kita tidak terlalu, ibaratnya itu mumet ya, karena dari indikator saya sudah cukup banyak, kemudian faktor penggerak harga, penurun harga juga cukup banyak, ditambah lagi, fundamental news dari masing-masing mata uang ataupun, indeks maupun, komoditi. Nah, jadi kita harus tetap mempertimbangkan banyak hal untuk membuat aktivitas trading kita semakin baik dan nyaman. Nah, sekarang kita lihat dulu MT4-nya. Ini saya mau nyapa dulu buat sobat trader yang sudah bergabung. Jadi nanti ini ada yang sudah mulai chat, Ibu Desi Rostari. Halo Bu Desi, semoga sehat di tempatnya. Ini temannya Pak Rudi ini, teman teman main ya. Teman main apa Pak ini? Teman main trading ya, sudah lama sekali ya. Nah, ini juga selamat datang buat sobat trader yang lain. Jadi fokus kita hari ini adalah belajar. Nah, kalau orang Jawa tuh ngomongnya sinau. Jadi kenapa belajar itu penting? Karena dengan belajar kita akan memahami sesuatu yang bisa menyelamatkan kita dari kerugian dalam transaksi trading. Ini kebetulan hari ini banyak sekali berita dari pound sterling ya, Pak Rudi ya. Mungkin nanti sekitar jam 15 menit lagi ya, setengah 4 ya? 15.30 ya, Pak?
Nah, 15.30 kita coba lihat langsung karena ini kita hanya webinar selama 1 jam, jadi kita fokus untuk bertransaksi pada time frame H1, kemudian kita naikkan satu ke atas, kita turunkan satu ke bawah, supaya trading kita lebih efektif, ya, tanpa menghiraukan kondisi daripada intraday hari ini secara time frame daily. Contoh misalnya ini GBP USD, bagaimana cara kita melakukan sebuah mapping, ini yang kita pasang ini adalah, indikator, moving average settingan standar 14. Nah, ketika kita dihadapkan dalam sebuah chart seperti ini, apa yang pertama kali harus kita cari tahu? Pertama, jika kita berniat untuk menjalankan transaksi trading itu berdasarkan intraday, ada baiknya kita melihat dulu kondisi daripada daily. Misalnya kita buka, nah, apa yang diceritakan pada time frame daily, ini per GBP USD. Yang paling kanan warna merah ini adalah progress, candle progress running. Jadi ini sedang bergerak, ya kan, secara tetap. Ini kalau kalau kita jadikan sebagai time frame statis, time frame statis itu kan berarti time frame tetap. Jadi dalam satu kurung waktu, kalau seandainya ini di convert ke H1, berarti dalam 1 kali 24 jam, candle ini dia bergerak secara tetap, hanya naik, turun, naik, turun, naik, turun. Itu seperti itu. Untuk mengukur di manakah posisi probabilitas untuk menjalankan buy atau sell, kita bisa menggunakan bantuan daripada tren. Saya pribadi menyederhanakan kondisi trading saya hanya menggunakan satu saja moving average, yaitu period 14. Ini juga standar bawaan daripada MT5. Metodenya menggunakan eksponensial, shift 1, apply to close. Sebuah tren bisa ditandai dari harga open. Kebetulan hari ini kan harga opennya itu berada di atas rata-rata. Saya mengatakan rata-rata itu berarti moving. Moving itu kan pergerakan, average rata-rata, pergerakan rata-rata pergerakan. Ketika harga open market dibuka di atas rata-rata pergerakan, hal pertama yang harus kita berikan bahwa ini adalah trend up. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa ini adalah trend up, berarti opsi kita hanya memikirkan satu posisi. Di manakah kita akan melakukan posisi buy? Jadi jangan terbalik-balik kawan. Kalau sudah tahu nih trendnya up, kita coba-coba masuk posisi sell. Boleh nggak? Boleh, bebas. Karena pada dasarnya market itu kan bergerak dua arah. Mau di sell bisa, mau di buy bisa. Dan itu bunyinya selalu dua. Profitnya sedikit atau profitnya banyak banget. Kalau profitnya sedikit berarti loss-nya yang banyak banget. Kalau profitnya banyak banget berarti dia loss-nya sedikit. Nah, seperti itu. Ada lagi yang bertanya mungkin tiap hari, bisa nggak kita melakukan suatu transaksi yang namanya semacam zero floating? Begitu OP buy langsung terbang, OP sell langsung terjun. Bisa, tapi itu kejadiannya sangat jarang sekali. Tidak semua candle data ini bisa kita melakukan eee, kondisi, apa namanya, zero floating. Itu bukannya tidak bisa, bisa, tapi tingkat kesulitannya sangat tinggi. Jadi kita trading itu tidak fokus, kalau saya pribadi, saya trading tidak fokus untuk mencari titik entry. Yang saya pikirkan ketika trading adalah bagaimana posisi yang akan dijalankan, entah itu buy atau sell, itu sifatnya adalah safe. Safe itu berarti tidak mengancam, mengancam akan kehancuran equity, kehabisan equity. Yang namanya safe itu adalah bagaimana caranya equity ini terus bertumbuh, 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 walaupun kita misalnya di awal terfloating minus misalnya gitu ya. Nah, yang kedua, ketika kita sudah tahu bahwa ini adalah trennya up, kita perlu mengukur data, history, untuk memastikan bahwa harga open market hari ini di atas daripada rata-rata pergerakan ini didominasi oleh siapa? Didominasi oleh buyer ataupun seller.
Contoh, kita bisa menggunakan Fibonacci retracement. Kalau saya pribadi menggunakan minimal 2 data, bisa 3 data, bisa 4 data, bisa 6 data. Data yang saya maksud ini adalah candlestick. Contoh misalnya, saya menggunakan 2 data terakhir, 2 hari terakhir. Kalau misalnya saya menggunakan satu saja, misal seperti ini, bisa tidak? Bisa, bebas. Tapi kalau kebiasaan saya pribadi karena saya bermainkan daily, saya biasanya menggunakan 2, hari kemarin dan hari kemarinnya lagi. High-nya seperti ini, kemudian low-nya seperti ini. Nah, setelah kita mengukur histori data market secara intraday, ini ibaratnya sebuah big map, map besar, ya kan? Kita harus cari tahu dulu di mana kita bisa menjalankan posisi buy ketika kita sudah mengetahui bahwa ini adalah trend up. Syarat daripada pengukuran high low Fibonacci retracement adalah harus memenuhi unsur higher high, ini higher high, kemudian higher low, lower high, lower low. Jadi buat sobat trader bisa nanti baca lebih lengkap sendiri di Google atau mungkin di YouTube. Di sini kita bisa tandain dulu di mana letak 50% karena ini penting. Di market berlaku hukum keseimbangan. Yang namanya hukum keseimbangan itu selalu bicara tentang rata-rata atau 50%. Nah, harga open market hari ini itu ada di atas rata-rata 50% high low daripada data market 2 hari yang lalu. Artinya, berarti sudah ada kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah ini adalah trend up. Berarti kita hanya fokus untuk mencari posisi buy. Yang kedua adalah karena harga open market berada di atas rata-rata high low 2 hari terakhir, berarti ini adalah dominasinya adalah buyer. Ketika kita sudah mengetahui ini adalah trennya up, dominasinya buyer, berarti tugas kita selanjutnya adalah mencari posisi entry dari harga low di bawah open market. Kita bisa turunkan ke bawah time frame-nya. Misalnya, kalau tempo hari kita pernah belajar multiple time frame ya. Multiple time frame itu yang kita bagi 3, TF statis, TF dinamis, TF statis, TF middle, tengah, kemudian TF dinamis ya. Nah, ketika dalam kondisi kita ingin bertransaksi hari ini, kita sudah tahu hari ini adalah kondisi market untuk GBP USD adalah trennya up, big map ya, dominasinya buyer, kemudian harga bergerak di bawah harga low karena pada sejatinya itu di perdagangan manapun di luar transaksi forex online ini misalnya kalau orang mau beli itu kan tidak mungkin di harga mahal. Belilah di harga murah. Nah, istilah belilah di harga murah itu adalah harga low. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi yang mana harga low, yang mana harga high? Yang namanya harga low adalah ketika harga bergerak di bawah harga open market. Itu namanya harga low. Yang namanya harga high itu adalah di mana harga bergerak di atas harga open market. Ini sangat jelas, ini harga opennya kira-kira di harga opennya ada di sini. Bisa ganti warna jadi magenta misalnya. Nah ini ya, harga magenta ini adalah harga open hari ini. Harga sudah bergerak ke bawah, menyentuh beberapa level daripada, kita buka dia satu misalnya contoh ya. Nah seperti ini, di sini harga open, harga sudah bergerak pertama menyentuh satu level, itu di 61,8, kemudian dia menyentuh level kedua, dan level ketiga. Nah, di sini kita bisa melakukan transaksi buy untuk mata uang GBP USD. Oh, misalnya ini kita pakai nggak usah gede-gede lotnya, pakai 0,20 saja. Kita buy untuk GBP USD. Kemudian jika sobat trader merasa nyaman tradingnya, untuk menetapkan stop loss kita bisa menggunakan stop loss
satu level dari harga terakhir level retracement yang disentuh. Ini kan dari harga open kan ada 3 level yang disentuh. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Nah, ini kan level terakhir yang disentuh oleh harga. Kita bisa menempatkan stop loss apabila kita nyaman dengan stop loss ya, di satu level di bawah harga lot terakhir untuk pembatasan risiko. Misalkan kalau bagi yang nyaman menggunakan SL. Kalau untuk yang take profit, nah ini take profit, karena kita sudah menjalankan posisi buy, tugas daripada buyer adalah mencetak harga prestasi. Seperti apa harga prestasi daripada buyer? Itu adalah harga high baru, new high daripada data histori pasar kemarin. Kalau hari kemarin itu kan high-nya kan ada di sini high-nya. Di harga 1.39308. Nah, berarti buyer punya motivasi, punya kepentingan untuk mengejar target prestasi harga, yaitu dia ingin membuat harga yang lebih tinggi daripada harga high sebelumnya. Nah, kalau kita menggunakan bantuan Fibonacci retracement, kita bisa menempatkan harga TP kita bisa di harga 100, itu harga high 2 hari yang lalu, atau kita menempatkan di harga atas. Nah, ini yang untuk level TP atas ini Fibonacci, ini versi modifikasi saya pribadi, ini level 126,4%. Nah, jadi ini kalau saya kebiasaan seperti ini, saya taruh aja di atas seperti ini, saya taruh di level 126,4%. Ini di harga 1.39, kita genapin aja 1.34 gitu ya, seperti ini ya. Nah, pas seperti ini. Ini kalau kena, kita mendapatkan kisaran profit sekitar 116 pip gitu ya, dengan profit estimasi 232 US dollar dengan menggunakan 0,20 lot. Nah, ketika kita terkena stop loss, kita berpotensi menderita kerugian sekitar minus 92 dolar atau 46 pip. Nah, seperti itu ya. Ketika kita sudah memasang posisi buy atau sell misalnya, tugas kita berikutnya adalah menunggu. Menunggu harga bergerak ke atas atau ke bawah. Dan sekali lagi pesan saya buat sobat trader semuanya, jangan pernah takut untuk bertransaksi berdasarkan arah tren. Kan kadang kan ada tuh orang yang takut kan, wah ini dia sudah tahu ini adalah trennya up, dia sudah tahu ini adalah dominasinya buyer, tapi hanya untuk menjalankan posisi buy atau hold position buy, itu dia masih takut. Plus cepet-cepet pengen di close, padahal target profitnya masih panjang. Atau misalnya nanti kalau misalnya minus, wah itu SL-nya digeser-geser. Pokoknya jangan sampai minus. Karena kita semua paham manusia itu punya yang namanya otak reptil. Otak reptil itu adalah suatu otak kecil dalam otak manusia yang bereaksi ketika dia menghadapi atau mendapatkan yang namanya ancaman. Floating minus itu adalah ancaman, stop loss itu adalah ancaman. Bagi yang tidak bisa mengendalikan otak reptil, trader manapun baik dia pemula maupun dia sudah senior, sudah lama berpengalaman, selama otak reptilnya tidak bisa dikendalikan, maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkan profit di dalam trading secara maksimal. Pokoknya sistemnya ABC aja, asal biru close, asal merah hold, seperti itu ya. Boleh nggak seperti itu? Bebas, tergantung orangnya. Kalau saya pribadi nggak mau. Kalau saya pokoknya kalau sudah SL ya exit itu akan saya tetapkan TP or SL. Pokoknya double we lah. Pokoknya itu apa ya? Double itu apa bahasa Indonesia Pak Rudi? Ngeyel. Oh, ngeyel bahasa Jawa. Bukan ngeyel. Pokoknya bandel, nakal. Pokoknya kalau nggak TP saya nggak akan close. Kalau nggak SL saya tidak akan geser-geser. Seperti itu ya. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan trader lain ketika kita buy kok meja sebelah bilang sell, kemudian yang meja sebelah itu sudah floating profit, kita masih floating minus, terus tiba-tiba kita merasa takut misalnya gitu kan.
wah ini gimana nih kok sebelah profit saya minus, ya wajar. Namanya trading itu kan ada dua, kalau nggak buy ya sell, kalau nggak buy yang minus, sell-nya yang minus, kan seperti itu. Ini masih ada waktu, kita coba lihat yang pair lain, GBP, GPI. Nah, ini sama, cara mapping-nya kita lihat dari daily-nya dulu, sudah jelas harga open bergerak di atas rata-rata. Ini sudah jelas, trennya adalah up, ya. Nah, kemudian kita melihat ini di dalam trade up ini siapa yang mendominasi pasar. Oh, kita bisa menggunakan bantuan retracement untuk mengukur 2 hari terakhir. 2 hari terakhir adalah ini kan formasi candle-nya adalah seperti mirip harami tapi tanggung. Kalau harami kan dia tidak boleh melebihi daripada separuh daripada body terakhir. Ini panjang tapi high dan low-nya kejepit daripada data hari kemarin, 2 hari kemarin. Berarti ini saya anggap ini saya gabungkan. Berarti saya menggunakan 4 data, high low daripada 4 data, 1, 2, 3, 4. Berarti high low-nya dari sini kita tarik ke harga bawah seperti ini. Kemudian 50%-nya ada di sini. Nah, ini sudah jelas kondisi market adalah trennya up, dominasinya adalah buyer. Kita tinggal mencari posisi di H1. Nah, di H1 kurang lebih ini sudah terjadi harga low dari sini dari open ya. Dari open dia ke bawah ke sini. Bentar, ini saya ganti warna kuning. Seperti ini, dia sudah membentuk harga low. Kemudian dia bergerak ke atas. Nah, di sini saya juga akan menjalankan posisi buy. Kita langsung saja ya, mengingat waktu. Nanti setelah itu kita akan tinggal ngoceh aja ya. Penting posisi sudah kita pasang. Buy. Sudah. Untuk posisi SL, karena harga low dia hanya melewati satu level, kita bisa menaruh posisi SL itu di satu level setelah harga low atau 2, bebas. Kalau pingin agak ketat, kita bisa taruh di satu level, misalnya di sini. Ini kalau kena kita minus 40 pip. Kemudian untuk harga take profit, ini harga high kemarin, kita bisa taruh take profitnya di 76,4% bisa, atau di 100 bisa, atau di TV ideal. Di level 126,4%. Sudah news Pak ya? Setengah 4. Sudah ya? Ternyata market tidak bereaksi. Ini kita lihat yang GBP USD. Ini masih minus kawan-kawan. Tapi minusnya nggak banyak. Cuman ini coba kita ganti reportnya ke poin ya, jangan mania. Baru 2 pip. Nah, baru minus 2 pip. Untuk pair seganas ini, GBP kan termasuk pair yang ganas ya. Masa pair ganas itu dia suka berfluktuasi. Ibarat di lautan tuh di ombak tuh ya, dia suka goyang-goyang ombaknya, gede-gede ombaknya. Apalagi ini ada news tadi 15.30. Gitu kita shoot entry, kita cuman ke floating tadi berapa? Cuma 3 pip maksimal. Dan mudah-mudahan ini akan terus menggerak ke atas. Kalau ke bawah gimana? Ke bawah ya udah kan kena ada SL-nya. Nggak perlu pusing-pusing lagi kan? Yang penting kita sudah OP, TP atau SL. Ah, seperti itu. Sambil EU, kita coba lihat EU, Euro USD. Euro USD, ini jelas harga sudah crossing daripada rata-rata pergerakan. Ini tidak berarti bahwa tren sudah berubah. Ini masih running kawan. Data market masih running, progress. Jadi yang kita lihat selalu adalah ini trend up atau trend down adalah harga open market data terhadap garis rata-rata moving average karena kita menggunakan moving average. Harga open market ada di sini.
jelas. Dibuka di atas rata-rata pergerakan. Berarti secara tren daily Euro USD adalah trennya up. Kemudian kita bisa menggunakan bantuan Fibonacci. Kita menghitung 2 data market terakhir seperti ini. Kemudian kita pindah di TF dinamis. Nah, harga sudah bergerak dari harga open ke harga low. Nah, trennya up, kemudian ini kebetulan dominasi pasarnya adalah seller. Ya kan? Kenapa saya bilang dominasinya seller? Harga open market itu berada di bawah rata-rata high low 2 hari terakhir. Nah, ini saya kasih warna kuning ya. Trennya up, tapi dominasi pasarnya adalah seller. Kan tidak kompak. Yang satu ibarat itu tren itu adalah yang menggerakkan adalah big boys atau buyer ya. Tren itu kan pemain besar. Kalau dominasi itu adalah di bawahnya, perlawanannya. Jadi kalau misalnya ini adalah trennya up, tapi kok dominasinya seller, kan ada perbedaan itu. Nah, sebaiknya kita berhati-hati. Kita tidak akan melakukan posisi buy karena dikhawatirkan itu kita tidak akan melakukan posisi buy karena dominasinya seller dan kita juga tidak akan melakukan sell karena trennya up. Jadi kalau seperti ini kita wait and see. Saya tidak akan memaksakan diri untuk melakukan open posisi di mata uang Euro USD. Berarti kita skip Pak untuk yang Euro USD. Ini saya wait and see. Sampai kapan kita wait and see? Sampai besok. Karena pada dasarnya kita trading itu hanya mencari yang safe saja. Yang namanya safe itu adalah ketika trennya up, dominasinya juga buyer. Itu safe. Ibarat itu saya kalau muter-muter satu kota Semarang, karena saya tinggal di kota Semarang, itu saya kalau ketemu pintu tol, nah saya baru masuk. Kalau saya nggak ketemu pintu tol, saya nggak mau masuk. Takut nanti nyasar-nyasar kemana-mana. Kita coba pair apa lagi Pak? Out USD ya, coba ya. Oh ya emas. Wah ini pair nggak punya akhlak ini. Kita lihat daily-nya dulu. Nah, trennya up, jelas ya, harga open di atas rata-rata market. Kemudian kita hitung data 2 hari terakhir. Nah, ini kita tandain yang 50%-nya. Nah, ternyata trennya up, dominasinya juga buyer. Berarti tidak ada alasan kita untuk mencari posisi buy, merem. Tinggal merem aja, klik buy. Karena apa? Harga sedang bergerak di bawah rata-rata, karena sekarang harga running sedang berada di bawah open market, harga low ya, sini saya anggap harga low. Nah, jadi kita samakan aja lotnya dengan yang pair tadi. Ini kita buy untuk XAU. Nah, karena harga low terakhir dari harga open, harga gold dia menyentuh 2 level, satu di 76,4, kemudian satu lagi di 61,8. Berarti kita bisa memasang stop loss di level 50%. Seperti ini. Kemudian harga high-nya ada di 1797. Untuk take profit kita bisa pasang di level atas yaitu 1806. Apakah kena SL atau kena TP, jangan punya kebiasaan untuk melakukan asumsi atau opini pribadi. Pasrahkan saja dengan market, yang penting kita sudah melakukan mapping dari D1, kemudian H4 dan H1, kita langsung lompat dari statis ke dinamis, karena pada dasarnya secara H4 middle juga menunjukkan ini adalah trennya up. Jadi ada 3 time frame D1 ini trennya up, H4 trennya up, H1 trennya up ya. Karena dilihat dari harga open dia sudah bergerak dulu naik. Nah, selebihnya biarkan market yang akan berbicara apakah ini akan kena SL ataupun kena TP. Ini kita sudah melakukan 3 open posisi. Mungkin satu lagi, Pak Rudi ada request?
crude oil. Nah, ini Pak Rudi ini kok request nih nggak tanggung-tanggung nih. Saya sudah lama sekali tidak transaksi crude oil. Apa Pak? Oh sudah ada CLR ya? Oh ya, crude oil. Nah seperti ini. Secara daily ini trennya up jelas. Kemudian secara dominasi ini juga adalah tren dominasinya adalah buyer, trend up, dominasi buyer, berarti tugasnya adalah mencari posisi buy. Kemudian TF dinamis, harga sudah bentuk harga lu seperti ini ya. Nah ini kan harga lu nih. Kemudian harga naik ke atas seperti ini. Sedangkan target TP ideal masih di 65.46. Masih ada kesempatan kalau kita mau nekat masuk ya. 45 pip, tapi nggak apa-apa lah. Biar Pak Rudi senang, kita OP aja, buy. Gitu Pak ya. Nah, sudah kita buy. Terus ini kita pasang, ini itulah hal yang paling tidak enak untuk melakukan transaksi yang sudah melebihi di atas open market. Misalnya gini, kita kan kalau pingin buy, itu kan harus posisinya di bawah open market. Benar ya, Pak ya? Di bawah open market. Nah, tapi pada kondisi crude oil, ini kok harganya sudah terlanjur berada di atas open market. Ini potensi untuk ring stop loss itu sangat lebar. Karena apa? Ini kan dari harga open dia dia eh, hanya mampu melewati batas satu level di 76,4%. Kemudian di 61,8. Kemungkinan kalau saya akan memasang take profit itu SL di 50%. Turun satu level di bawah sebelumnya. Kemudian take profit kita pasang yang pendek-pendek aja karena dia sudah ibaratnya kita kayak Spiderman ya, naik di tengah jalan, mobil sedang laju kita lompat ke tengah jalan. Ini dikit lagi dia loncat harga kena TP. Ini sudah take profit Pak ya. Profit berapa Pak? $27. Nggak pakai waktu lama. Jadi kok panjenengan Anda, Mas guys atau siapa kok kesannya hanya butuh beberapa menit saja kok gampang trading-nya, enak trading-nya. Ya karena apa? Ya karena kita paham, kita sudah belajar terlalu banyak, kita sudah trading bukan 1, 2, 3 bulan lagi, kita sudah trading udah bertahun-tahun. Jadi awal-awal memang sulit. Nah, kenapa jadi mudah? Karena kita sering belajar, kita sering berlatih, kita mau mengosongkan gelas mendengar ilmu dari teman-teman senior yang lain, itu yang membuat kita menjadikan aktivitas trading adalah suatu aktivitas yang gampang atau sederhana. Bukan berarti kita menjalankan aktivitas trading ini sudah sederhana, sudah terasa gampang, bukan berarti bahwa trading itu adalah gampang. Trading itu adalah sulit, guys. Benar, Pak? Trading itu sulit apa gampang, Pak? Itu susah sih ya, sulit ya. Jadi butuh proses juga sih, butuh Hmm. proses, butuh pemahaman, tidak hanya analisa teknikal, tapi psikologis juga penting. Kemudian money management juga penting, kemudian sama risk management itu juga cukup penting sekali. Nah, itu jadi trading itu banyak aspek yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti. Tidak 2 bulan, 3 bulan selesai atau setahun selesai ya mungkin butuh lebih dari setahun sih ya, lebih dari setahun paling enggak aspek tersebut itu harus dipahami dan mengenal diri sendiri itu yang cukup penting karena trading itu juga menyangkut psikologis kita di dalam menghadapi pergerakan market. Nah, itu juga perlu ditata untuk psikologis kita. Biasanya kan kadang orang kan transaksi profitnya dapat sedikit begitu loss ditahan-tahan. Nah, itu eee, apa namanya, suatu pemahaman yang kurang kurang pas lah ya kalau menurut saya, seperti itu. Seperti itu Mas, guys. Ini Iya, betul sekali. Jadi kita harus berjuang untuk menjadikan aktivitas trading ini adalah sederhana atau gampang.
Caranya adalah tidak ada lain yaitu belajar, 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 dan belajar. Kalau buat sobat trader yang punya, intelijensi tinggi, bisa belajar sendiri atau melalui YouTube atau dengan bantuan dari Google. Tapi buat sobat trader yang mungkin, mohon maaf, mungkin agak kesulitan belajar sendiri, ada baiknya mencari edukator, baik itu yang, free ataupun berbayar, bebas. Ini masih running, Pak, ya. Ini kita sudah melakukan 4 posisi buy untuk GBP USD, kemudian untuk, CLR ini crude oil, ya, minyak mentah, kemudian untuk GBP JPY, dan yang terakhir untuk, XAU USD atau gold. Ini masih running profit, all of entry is running profit. Tadi sempat tertinggi, kita profitnya $50 dengan menggunakan 0,20 lot. Ini profit terbanyak dari gold XAU USD, mana nih XAU USD? Nah ini. Ini karena kita sudah terpasang posisi, ada baiknya ini yang Fibonacci retracement ini kita delete aja ya. Biar seperti ini. Jadi clear kelihatan chartnya. Untuk euro ini tidak ada transaksi, untuk GBP USD ini kita clearkan saja. Terus GBP JPY ini juga. Yang CLR ini juga. Nah, pekerjaan selanjutnya setelah kita melakukan open posisi yaitu menunggu, gitu Pak ya. Menunggu sampai batas transaksinya kena take profit atau kena SL atau profit sak cukupi. Sak cukupi itu ya secukupnya. Kalau kalau Anda merasa oh ini profit $9 ini sudah cukup, ya tinggal di-close saja semua. Oh, belum cukup, ya biarin tambah dikit lah $50 apa $100 gitu. UJ, USDJP. Kita lihat UJ. Untuk USDJPY ini trennya up. Untuk USDJPY ini trennya up, kemudian dominasinya adalah seller, karena harga open market itu berada di bawah rata-rata 50% high low 2 hari terakhir. Nah, pada kondisi USDJPY ini adalah kondisi secara intraday adalah trennya up, tapi dominasinya adalah seller. Terbalik. Nah, ketika menjumpai kondisi tren dengan kondisi dominasi pasar itu terbalik, beda, sifat yang harus diambil sebaiknya adalah berhati-hati untuk tidak masuk market terlalu cepat, menunggu. Nah, kalau ada pertanyaan, mana yang harus diutamakan, didahulukan antara dominasi ataupun tren? Sebaiknya ketika terjadi perbedaan antara dominasi pasar dengan tren, yang pertama kali dilihat adalah big map. Itu adalah tren. Karena ini kan tren ini kan kita menggunakan period 14. Artinya kalau dipasang di time frame daily, berarti tren ini dia membaca rata-rata pasar high low itu 14 data terakhir. Sedangkan dominasi pasar itu biasanya terbaca dari biasanya hanya 2 data, 4 data, dia genap. 2, 4, 6, 8, 10. Mana yang lebih besar?
kumpulan kekuatan data berdasarkan dominasi daripada tren, besar tren. Nah, kalau misalnya kita siap kalau orang Jawa bilang tuh kepelantrang ya, ke plotting minus, ketika menjumpai kondisi trennya up, dominasinya down, atau trennya down, dominasinya up, misal gitu ya. Ya kalau siap ke floating, ya ikut saja trennya. Trennya up, misalnya gitu, tapi dominasinya down. Ya sudah, tinggal cari posisi buy. Trennya down, dominasinya up, tinggal cari posisi sell. Lebih aman lagi, lebih safe lagi ketika mencari posisi yang sama. Trennya up, dominasinya up. Trennya down, dominasinya down. Seperti itu. Ini kita proses trading ya. Tadi floating plus, sekarang floating minus. Tadi floating plus terbanyak ada di XAU. Minus juga di XAU. Nah, baru turun sedikit. Tidak banyak. Ini dari harga posisi kita baru turun sekitar $1 ya. Atau 10 pip. Sudah, kita tunggu saja. Ini kalau kena ini SL, ini kita minus 164. Kalau kena take profit, ini sekitar $350. Mungkin buat sobat trader yang tergabung di dalam webinar sore ini, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, bisa mengirimkan chat ya. Ini perlu di stop sharing nggak, Pak? Kalau nggak stop, yang kelihatan ini tetap ini. Ya. Oke, yang ingin bertanya silahkan mengetik pertanyaan di kolom chatting. Kemudian yang di YouTube juga sama, bagi teman-teman yang ada di YouTube, yang trader yang online via YouTube kami, GK Invest Semarang Indonesia, bisa mengetik di kolom chatting. Nah, nanti kita bisa melihat pertanyaan Anda dan kita juga bisa langsung membahas apa yang Anda tanyakan. Nah, seperti itu. Oke, untuk minggu ini juga banyak sekali data ekonomi dirilis. Jadi besok hari Jumat itu ada non-farm payroll, jangan lupa Anda non-farm payroll. Kemudian besok Rabu itu ada ADP dulu, ADP non-farm atau pra non-farm lah ya, orang sering menyebut pra non-farm. Itu dirilis hari Rabu jam 19.15 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan non-farm payroll hari Jumat di 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Ferdian nih, Pak Mas guys, mengenai GBP JPY, pound sterling yen. Mungkin mau di-share share screen lagi atau diketik juga, silakan Mas guys. Oke, ini untuk Pak Ferdian, untuk GBJPY arahnya mau kemana? Ini kebetulan kita sudah open posisi tadi ya. Nah ini untuk yang GBP JPY, untuk transaksi hanya hari ini saja, ini adalah trennya up. Kan kita menggunakan moving average period 14. Harga open market hari ini berada di atas rata-rata, berarti ini adalah trennya up. Ketika kita mengetahui bahwa ini adalah trend up, berarti fokus kita hanya mencari posisi buy. Apakah langsung, oh ini trend up langsung di buy, klik? Tidak. Kita sifat kehati-hatian kita adalah kita mengukur ini trennya up, dominasinya buy atau sell. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan bantuan Fibonacci, kita bisa menggunakan 2 data atau 4 data, 1, 2, 3, 4 hari terakhir atau 1, 2 terakhir. Nah, kalau 2 hari terakhir, ini kebetulan bentuknya tidak sempurna untuk penggabungan candle.
Karena high, higher high, lower low, ini dia kejepit di antara, candle hari ini hari Selasa, Jumat, yang merah ini Jumat. Nah, berarti kita perlu tambahan data. Tidak mungkin ganjil, harus genap, kalau ini digabungin satu, ini digabungin satu. Berarti kan dari 1, 2, 3, 4 ini kan ada, high low. High low-nya dari sini, high-nya kemudian tarik ke low. Nah, sebuah dominasi itu bisa ditandai apabila harga open market di atas rata-rata 50% itu adalah dominasinya buyer, kalau di bawah 50% itu adalah dominasinya seller. Nah, kondisi hari ini untuk GBP JPY 50% kan ada di sini. Harga open itu 151.70 itu berada di atas rata-rata 50% high low. Artinya bahwa ini adalah trennya up, dominasinya adalah buy. Ketika kita sudah mendapatkan satu kondisi sama, trennya up, dominasinya buy, berarti kita hanya menjalankan posisi buy only. Ini kan kita sudah melakukan posisi buy di harga 151.79. Seperti ini, Pak Ardian. Ini kita stop sharing dulu karena biar ada kesempatan teman-teman yang lain untuk bertanya atau saya berinteraksi dengan Pak Rudi. Karena chat itu kalau sudah terpasang, itu sebaiknya jangan terlalu sering diintip-intip. Sesekali ditinggal, kita cari kesibukan yang lain supaya kita tidak terganggu fokusnya. Begitu Pak Rudi. Oh ya, betul betul sekali. Jadi itu juga masukan untuk para trader yang newbie ya, yang barusan menekuni dunia persilatan trading. Nah, gitu. Oke, ini di YouTube di YouTube GK Invest Semarang ada pertanyaan nih dari Didik, dari Pak Didik ya. Hmm. Apakah range harian bisa menjadi pertimbangan saat open posisi? Bisa, Bisa ya, apakah bisa, bisa. Nah, jadi range harian atau daily itu bisa digunakan untuk, pertimbangan bagi kita untuk OP ya, mau buy atau sell kita lihat ke, apa namanya, time frame harian. Nah, seperti itu ya, Pak Didi. Jadi, ya. itu kita lihat gambaran besarnya lah ya istilahnya, lihat gambaran besarnya atau lihat trennya, oh harian trennya lagi naik nih, berarti nanti kita lihat ke H1 atau M15 atau M30 untuk mencari titik, buy di bawah. Nah, seperti itu. Jadi, ataupun kalau misalnya sell, arahnya mungkin dari hariannya misalnya, sell atau tren turun, nah kita bisa melihat, H1 kemudian M15 atau M30 untuk kita mencari titik untuk entry sell. Kemudian ada pertanyaan lagi dari kedai kuliner Mbok Sum. Wah, ini gimana nih kedai kulinernya nih? Hmm. Kayaknya bisa dipakai untuk tempat nongkrong nih ya sambil trading. Ada pertanyaan dari kedai kuliner Mbok Sum, trading pakai pivot point, trading pakai pivot point apa enggak Mas Miki? Nah, kok manggilnya Mas Miki, Kak Miki Mouse ya? Oh, itu kayaknya saya kenal itu. Bosum Jogja. Oh. Gimana Pak tadi? Apakah pivot point? Trading pakai pivot point apa enggak Mas Miki? Nah, gitu pertanyaannya. Bisa, bisa. Itu kan pivot point itu kan, itu kan tidak jauh berbeda dengan level 50% di antara high low. Tadi kan kita sudah banyak menghitung, contoh misal kayak tadi GBP, GPI ya, contoh yang masih ada ini kan. Nah, 50% ini kan sama dengan pivot. Tentunya pivot point itu kan tergantung daripada high low yang mana kita hitung. Intinya kalau kita sudah bicara pivot itu adalah 50%. Cuman di dalam pemahaman saya, pivot itu saya hitung secara manual. Ada yang menggunakan, mungkin seperti, otomatis pivot gitu, Pak, ya. Jadi dia Mhm, menggunakan indikator khusus ketika dipasang nanti keluar pivotnya sendiri, itu juga ada. oke. Nah, tapi kalau saya pribadi memahami pivot itu adalah batas 50% daripada high low data. Entah itu, data terakhir kemarin, kalau misalnya D1 kan kita bagi 2, itu, begitu kita seolah-olah menggunakan time frame H12. Di time frame di platform MT5 itu ada time frame H12. Kalau misalnya saya menggunakan 2 data terakhir, itu berarti time frame-nya daily, berarti 2 data. Dengan catatan, data tersebut harus memenuhi daripada unsur high, contoh seperti ini ya.
Nah, seperti ini. Nah, ini kan higher high, kemudian, lower high, higher low, lower low. Nah, ini adalah data sempurna untuk dihitung. Jadi kalau misalnya ketemu data yang kejepit-kejepit misalnya seperti, ini misalnya, high low-nya adalah berada di dalam high low hari kemarin, misalnya data untuk ini ya. Nah, ini saya anggap ini sama ini satu data, saya gabung. Kemudian dengan ini, ternyata yang penggabungan daripada ini, high low ini ternyata kok dia juga kejepit di antara high low hari kemarin, hari hari yang ini ya, sebelumnya ya. Nah, saya menggabungkan 3 data, 1, 2, 3, 1, 2, 3, seperti itu. Nah, nanti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kan ada high-nya di sini, low-nya di sini. Nanti tinggal tarik pivot di sini, nanti keluar pivotnya. Itu kalau, versi saya pribadi begitu. Begitu Pak Rudi. Oke, jadi gitu penjelasannya, jadi pakai pivot, kadang juga bisa kita juga lihat pivot point juga sih ya, untuk titik tengah atau mungkin untuk hariannya, karena setiap, harian pivot point juga berubah-berubah, dan kita bisa memanfaatkan indikator pivot point dan Anda pun nggak usah khawatir di mbah Google atau di Google, nah itu banyak sekali informasi termasuk kalau Anda ingin mendownload atau ingin, mendapatkan indikator pivot point ya bisa cari di Google juga ada. Ataupun kalau misalnya Anda saat ini sudah menjadi nasabah GK Invest Semarang, nah Anda juga bisa mendapatkan, fasilitas atau layanan tools trading dari GK Invest, yaitu MT5 Booster yang di dalamnya itu banyak sekali indikator yang, Anda butuhkan. Antara lain kayak pivot point tadi ada, kemudian ada Dosian, kemudian ada correlation metric, correlation trader, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, yang tergabung dalam MT5 Booster, begitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini juga ada dari Darmawan Aceh, wah ini kayaknya temannya Mas Ges nih. Oh iya, halo Iya, Bang Darmawan. Pak Darmawan Aceh, kemudian ada trading santai yang ada yang ngetik di YouTube ya. Kemudian ada Trader Mam 99, sempat nggak dengar suaranya, mungkin bisa di-refresh ya. Mudah-mudahan juga tadi sudah terselesaikan. Kemudian teman-teman dari trader dari seluruh Indonesia, mungkin saya rasa untuk saat ini mungkin kita mendekati menit-menit akhir ya, Mas Ges ya. Iya, Menit akhir, next nanti kapan waktu lagi kita akan ketemu Mas Ges lagi untuk kita mengulas market di sesi perdagangan Eropa seperti saat ini. Siapa tahu sesi perdagangan Eropa atau mungkin nanti malam sesi perdagangan Amerika, apa yang sudah disampaikan, siapa tahu nih bisa menaikkan equity trading Anda. Tapi untuk live trading ini sekali lagi disclaimer on, semua keputusan, semua kebijakan di tangan Anda semuanya. Jangan mentang-mentang yang ngasih analisa Mas Ges terus pakai lotnya ugal-ugalan. Nah, gitu. Jadi tetap diperhatikan jumlah lot, tetap diperhatikan risk management, money management, kemudian diperhatikan equity, diperhatikan jumlah lot juga diperhatikan. Jadi tetap dalam kondisi trading yang terkendali. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena kalau misalnya mungkin nanti terjadi loss atau kena stop loss, nah kita masih ada sisa modal untuk transaksi di hari berikutnya. Karena besok juga market masih jalan. Jadi tidak harus modal Anda habiskan hari ini, tapi sisakan untuk besok. Nah, seperti itu. Atau mungkin ada orang kalau istilah di Facebook itu depo maneh, depo maneh. Nah, kalau orang Jawa bilang seperti itu, depo lagi, depo lagi. Nah, maksudnya deposit lagi kan gitu. Nah, itu juga sebenarnya kalau uangnya banyak sih nggak masalah, tapi kalau menurut saya sih, apa ya, mungkin bisa dikembangkan lah ya, jangan terus kita habiskan dalam transaksi, tapi paling enggak gimana caranya modal yang ada bisa berkembang. Nah, itu yang perlu dicermati atau perlu kita lakukan. Nah, seperti itu. Oke, sudah jam 4, saya rasa cukup untuk acara live trade pada sore hari ini, di hari Selasa tanggal 4 Mei. Thank you Mas guys sudah hadir, sama-sama. sudah datang di live trading, rutin yang kita adakan di GK Invest. Jadi Iya, untuk GK Invest ini kita seminggu full ya untuk edukasi. Hari Senin jam 2 siang kita ada edukasi, kemudian hari Selasa jam 3 sore
live trading, kemudian hari Rabu jam 3 sore juga live trading, Hmm. Kamis jam 2 siang kita ada edukasi, edukasi itu kayak materi pembahasan, nah seperti itu. Kemudian hari Jumat kita juga live trading jam 3 sore. Jadi full selama Senin sampai Jumat, GK Invest Semarang, kita memberikan layanan, memberikan servis ke para trader seluruh Indonesia. Anda bisa gabung, bisa lihat di Klik Meeting maupun di YouTube, channel YouTube di GK Invest Semarang Indonesia. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih Mas guys sudah hadir, Ya, sudah sama-sama. online. Saya Rudi Trianto dari tim R&D GK Invest Semarang. Mohon pamit. Insya Allah ketemu Ya, lagi next time dengan Mas Ges lagi. Nanti kalau beliaunya waktunya sedikit longgar, nanti saya undang lagi ke online lagi ke live trading karena siap. beliau ini juga sibuk sekali kayak Hmm. bintang 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 artis ya, film. art, artis yang sekarang lagi ikut di GK Invest yaitu Raffi Ahmad. Nah, dia juga sibuk Oh, sekali gitu. itu. Ya beda-beda tipis lah ya. Beda tipis ya, Pak, ya? Oke, buat sobat trader, terima kasih banyak sudah mengikuti webinar ini. Semoga bermanfaat. Biasakan kalau ingin mengikuti posisi di saat webinar, karena ini live trading, gunakan akun demo atau lot yang sekecil mungkin. Karena ini banyak kebiasaan nih sobat ya. Saya tidak menyalahkan sobat trader, banyak kebiasaan saya kalau ngisi live trade di mana aja. Jadi saya mencontohkan dengan lot terkecil atau lot yang aman, mereka di belakang meja tuh gebuknya tuh 10 kali lipat dari lot saya. Dan kalau profit, yuk menang-menang baik, diam-diam aja. Atau mungkin kalau ada yang lebay sedikit, terima kasih mas guys, saya sudah profit, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian yang saya takutkan itu bukan dari profitnya adalah ketika loss, karena kita tidak tahu bisa jadi yang di-entry oleh dia adalah uang satu-satunya dan itu cukup membahayakan untuk, kehidupan dia di rumah bersama keluarganya. Jadi sekali lagi disclaimer on, terima kasih banyak untuk GK Invest, untuk Pak Rudi, buat tim GK Invest yang sudah menyiapkan materi. Sampai jumpa di next webinar. Saya kembalikan ke Pak Rudi. Oke, terima kasih para trader dari seluruh Indonesia. Terima kasih atas waktunya sudah melihat live trade pada sore hari ini. Saya Rudi Trianto, mohon pamit. Selamat sore, selamat menunaikan ibadah puasa, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih.